Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa awal lahirnya, Islam mengalami banyak tantangan dan terlibat peperangan dengan bangsa-bangsa lain. Saat itulah muncul para jenderal perang yang hebat yang mampu memimpin pasukan muslim. Siapa saja? Berikut adalah 5 jenderal perang terhebat dalam sejarah Islam, seperti dilansir Jadi Berita dari berbagai sumber. 1. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah muhajirin dari kaum Quraisy Mekah yang termasuk antara yang paling awal memeluk agama Islam. Beliau ikut berhijrah ke Habasyah, saat ini Ethiopia, dan kemudian berhijrah ke Madinah. Beliau mengikuti setiap pertempuran dalam membela Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Ubaidah merupakan salah satu calon khalifah bersama dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Setelah terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah, beliau dilantik untuk menjadi panglima perang, memimpin pasukan muslim untuk berperang melawan kerajaan Rom. Abu Ubaidah meninggal disebabkan oleh wabah penyakit. 2. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah seorang panglima perang pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang termasyhur dan ditakuti di medan perang serta dijuluki sebagai Saifullah Al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Beliau adalah salah satu dari panglima-panglima perang penting yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya. Pada tanggal 18 Ramadan 21 Hijriah, Khalid bin Al-Walid wafat. Umar bin Khattab sangat bersedih dengan kepergian sang pedang Allah. Ketika ada yang meminta Umar agar menenangkan wanita-wanita Quraisy yang menangis karena kepergian Khalid, Umar berkata, "Para wanita Quraisy tidak harus menangisi kepergian Abu Sulaiman atau Khalid bin Al-Walid." 3. Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau termasuk dari beberapa orang pertama yang memeluk agama Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas baru berusia 17 tahun ketika ia memutuskan untuk memeluk Islam. Beliau juga merupakan salah satu sahabat penting Nabi Muhammad SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas yang merupakan pemanah unggul ini pernah memimpin perang legendaris antara kaum muslimin dengan Persia Majusi. Saat itu jumlah pasukan muslimin hanya 3.000 orang, sedangkan Persia membawa 100.000 pasukan. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin memenangkan perang Qadisiyah tersebut. Dia tidak pernah melepaskan peluang untuk menyertai peperangan memanah orang-orang kafir musyrik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama baginda. Puncak keyakinan adalah yakin kepada Allah, yakin pada janji-janjinya, dan jadikan janji-janji Allah sebagai panduan hidup. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah ragu-ragu dengan kewujudan surga dan neraka, sebagaimana orang-orang munafik yang senantiasa ragu-ragu. 4. Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad adalah seorang panglima muslim yang memimpin pasukan Islam dinasti Umayyah dalam menaklukkan pasukan Visigoth di Andalusia. Beliau memimpin pasukan besar menyeberangi lautan untuk menuju ke kerajaan yang dipimpin oleh Raja Roderick. Beliau mengatur pasukannya di bukit besar yang kini bernama Gibraltar, atau istilah Spanyol untuk Jabal Tariq yang artinya Gunung Tariq, sesuai dengan namanya. Pertempuran besar tersebut kemudian dimenangkan oleh umat muslim. Penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam mendorong timbulnya revolusi sosial di mana kebebasan beragama benar-benar diakui.
Ketidaktoleransi dan penganiayaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Kristen dan bangsa Eropa telah digantikan oleh toleransi yang tinggi dan kebaikan hati yang luar biasa. Keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, sehingga jika tentara Islam yang melakukan kekerasan akan dikenakan hukuman berat. Tidak ada harta benda atau tanah milik rakyat yang disita. Orang-orang Islam diperkenalkan dengan sistem perpajakan yang sangat jitu yang dengan cepat membawa kemakmuran di semenanjung itu dan menjadikan negeri teladan di barat. Orang-orang Kristen dibiarkan memiliki hakim sendiri untuk memutuskan perkara-perkara mereka. Semua komunitas mendapat kesempatan yang sama dalam pelayanan umum. 5. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih juga dikenal dengan Mehmed II atau Mehmed Sang Penakluk. Beliau menjadi Sultan Kerajaan Ottoman dalam waktu yang singkat pada Agustus 1444 hingga September 1446 dan kemudian kembali menjabat pada Februari 1451 hingga Mei 1481. Pada usia 21 tahun, beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel atau Istanbul era modern dan mengakhiri masa kejayaan kerajaan Bizantium. Beliau juga berhasil memperluas wilayahnya hingga Anatolia dan Bosnia. Kecerdasan dan kepemimpinannya dikatakan lebih maju dari zamannya.